Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Dan kemarin saya baru balik dari liburan ya, makanya hari ini kayaknya mulai dengan puzzle yang mudah terlebih dahulu lah, untuk penyesuaian dulu. Ini tingkat kesulitannya 1 dari 5 di LMD dengan judulnya Weird Arrow Man yang dibuat oleh Adam Jaziri. Sangat menarik banget sih desain dari puzzle ini ya, menggabungkan arrow dan juga beberapa kroki putih, consecutive pairs. Dan di LMD puzzle ini mendapatkan banyak sekali review atau komentar positif. Jadi saya sangat menantikan banget sih untuk melihat logika-logika seperti apa nantinya yang ada di puzzle ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian untuk peraturan arrow, angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Misalkan angka di sini adalah angka 8, maka dua petak ini harus berjumlah sama dengan lingkarannya yaitu 8, ini berjumlah 8, ini berjumlah 8, dan ini berjumlah 8. Tapi angka boleh-boleh saja berulang ya pada panah tersebut. Oke, kemudian untuk peraturan consecutive pairs, angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki sisi satu, misalkan saja 2 dan 3, dan tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja di sini misalnya, karena tidak ada titik putih di sini, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan selisih satu. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, mari kita langsung saja reset timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, di sini mungkin kita coba lihat dari ya arrow yang panjang di sini dulu lah ya, karena lumayan menarik sih. Ini kayaknya minimal ya, harus kalkulasi minimal. Karena di sini minimal banget menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3. Di sini menjumlahkan minimal 1 tambah 2, berisi dua angka yang berbeda karena berada dalam box yang sama kan. Jadi nggak boleh ada angka yang berulang. 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3 menjumlahkan 9. Tapi angka pada petak ini, dia hanya bisa dipilih dari 1 sampai 9 saja. Maksimal angkanya 9. Jadi harus minimal dan maksimal 1, 2, 3 dan 1, 2 menjumlahkan 9. Oke, berarti mana di sini juga menjumlahkan 9 ya. Iya, di sini juga sama lah ya. Di sini masih harus minimal dan maksimal 1, 2, 3 dan 1, 2 di sini menjumlahkan 9. Oke. Oke, di sini juga lumayan menarik lah ya sekarang. Karena kita butuh angka di sini untuk berjumlah 9. Tapi di sini tidak bisa menggunakan angka 1 dan 2 lagi. Berarti berapa sih seminimal-minimalnya? Seminimal-minimalnya kita menjumlahkan 3 tambah 4, 7 ya. Berarti angka di sini nggak boleh melebihi angka 2 dong. Kalau kita mempunyai angka 3 di sini, kita menjumlahkan minimal banget 3 atau lebih di sini. 3 tambah 4 sudah melebihi jumlah 9, harus 10 atau lebih. Maka angka di sini maksimal adalah angka 2, 1 atau 2. Kalau ini 1, ini harus berjumlah 8, hanya bisa satu cara, 3 tambah 5, nggak mungkin 1 tambah 7, nggak mungkin 2 tambah 6. Kalau ini 2, ini harus menjumlahkan 6, hanya bisa, nggak sorry, 2 ini harus berjumlah 7, maka harus 3 tambah 4. Berarti antara 35 atau 34, dan bakal ada angka 3 di sini. Berarti logika yang sama di sini juga ya, ini antara 3, 4, 5, dan ada 3, dan ini adalah 1 atau 2. Kita punya banyak 1, 2 pair juga di sini ya, 1, 2, 1, 2. Oke, petak ini nggak mungkin 1, 2, petak ini, menarik nggak di situ? Hmm, Oke, ini ada logika yang lumayan keren di puzzle ini. Sekarang kita harus bertanya di mana sih angka 3 di baris ini? Karena di sini angka tiganya sejajar ya. Jadi kita bisa melihat di baris ini di mana angka tiganya. Angka 3 nggak mungkin ada di box ini lagi karena tidak mungkin sudah ada di boxnya. Berarti ya 3 di baris ini hanya bisa di sini. Tapi kalau kita lihat dari segi box ini juga sama. Tiganya sejajar, 3 nggak mungkin ada di box ini lagi karena sudah ada di sini. Maka dia juga harus ditempatkan di 3 petak ini. Jadi 3 harus ditempatkan di sini dan di sini, maka otomatis harus di petak yang bertindihan. Supaya bisa memenuhi kedua hal tersebut. Luar biasa sekali. Dan itu mungkin akan membantu dalam arrow di sini kali ya. Karena sebuah arrow itu pasti akan ada minimal dua angka rendah, angka 1, 2, 3. Kalau nggak ada, kalau hanya ada satu angka rendah saja pada arrow 3 petak, di mana angkanya harus berbeda semua, seminimal-minimalnya menjumlahkan 1 tambah 4 tambah 5. Dan itu berjumlah 10 atau lebih. Kan nggak mungkin pada panah di sini lingkarannya. Jadi pasti harus ada dua angka rendah, yaitu angka 1 dan 2. Karena tidak mungkin ada angka 3. Oke, berarti ini antara 6, 7, 8, 9. Menjumlahkan 1, 2, 3 nggak mungkin, kalau sudah ada 3 di sini. 1, 2, 4 masih mungkin, 1, 2, 5 atau 1, 2, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Oke. Sini juga 1 dan 2-nya itu dia nggak boleh bersebelahan ya. Kayaknya dia harus diagonal seperti ini.
Karena kalau satu duanya bersebelahan, sekarang ini menjadi satu dua pair dan mengeliminasi angka satu dan 2 di barisnya. Dan angka di sini akan menjadi angka 3. Jadi sama juga di dua petak ini kalau satu duanya bersebelahan ini akan double 3. Jadi supaya angka satu duanya tidak mungkin berlebihan ya yang ada di baris satu kolomnya, dia harus diagonal seperti ini. Luar biasa sekali. Kita punya satu 2 3 triple, tiga angka yang dipilih dari tiga petak yang berbeda, maka tiga-tiganya harus di situ, nggak mungkin ada di barisnya lagi, sehingga kita bisa eliminasi angka 3 di sini. Berarti 3 di quadruple di triple ini juga harus ada di sini ya, nggak mungkin di sini lagi. Sama juga di sini, ini nggak mungkin 3, bakal ada 3 di sini, dan masih tiganya. Nice, interaksi yang sangat luar biasa banget sih dari tadi. Hmm, terus di mana lagi? 1, 2. Ini 4, 5, 6 tadi ya, untuk menemani angka 1, 2, berjumlah 7, 8, 9. Dan di sini kembali menariknya, angka 1 dan 2 banyak melihat ke satu sama lain ya, untuk angka 1, 2-nya. Ya, mungkin kita coba untuk melakukan coloring aja kali ya untuk satu 2. Kayaknya lumayan menarik deh untuk penempatan angka satu 2-nya. Coba kita mulai dari box ini. Kita akan membedakan angka satu dan 2 di sini dengan dua warna yang berbeda. Ini merupakan satu 2 yang hijau, ini merupakan satu 2 yang ungu. Dan kita coba telusuri angka satu 2 yang ada di grid ini dengan membedakan warna tersebut. Ini nggak mungkin satu 2 yang ungu lagi karena berada dalam baris yang sama sehingga menjadi hijau. Ini juga sama, nggak mungkin hijau maka menjadi ungu. Ini menjadi hijau, ini ungu, ini hijau. Ini kolomnya kita butuh ungu di sini, dan ini adalah hijau, dan ini adalah ungu. Dan nggak tahu sih ini membantu atau enggak ya. Satu, satu dan dua mengeliminasi kolom ini. Satu dan dua mengeliminasi barisnya. Hmm, mungkin belum tapi kali ya. Nanti mungkin akan membantu kali untuk coloringnya. Cuman kalau di sini mungkin masih belum. Mungkin kita coba lihat arrow di sini. Ya, karena sekarang petak ini minimal banget adalah angka 4 ya. 4 atau lebih, 4, 5, 6, 7, 8, nggak mungkin 9 ya. Kalau 9 di sini menjumlahkan 9 tambah 1 berjumlah 10, itu nggak mungkin. 4, 5, 6, 7, 8, nggak mungkin 1, 2, 3. Ini juga sama, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi petak ini pun juga sudah melihat angka 1, 2, berarti dia nggak mungkin 1, 2. Minimal banget adalah 3 ya, berarti di sini nggak boleh lebih dari angka 6. Kalau 7 atau lebih, kita menjumlahkan 10 minimal, nggak mungkin. Di sini nggak mungkin 7, 8, sama juga di sini. Dan ini eh, nggak mungkin 6 ya. Kalau 6 di sini menjumlahkan minimal 10 lagi, 6 atau lebih. Maka di sini harus 3, 4, 5. Dan seminimal-minimalnya menjumlahkan 7 ya, dua panah ini. Berarti ini antara 7, 8, atau 9. Oke. Terus di mana? 7, 8, 9. 4, 5, 6 di sini ya. Kalau ini 5 nggak mungkin lah ya. Kalau ini 5, dua petak ini harus seminimal mungkin ya. 4 dan 4 dan menjumlahkan 9 dua-duanya. Dan bakal berulang 9 di boxnya. Jadi itu nggak mungkin. Berarti ini nggak mungkin 5, antara 3 atau 4. Kalau 4 kayaknya masih mungkin ya. Salah satu petaknya akan menjumlahkan 4 tambah 4 berjumlah 8. Salah satunya harus 4 tambah 5 berjumlah 9. Supaya dua angka di sini harus berbeda. Oke. Uh. Oh, wow. Tapi kalau kita lihat sekarang di panah ini juga lumayan menarik ya. Karena angka satu dan 2 sudah mengeliminasi petak ini. Satu dan 2 sudah mengeliminasi petak ini. Berarti pilihannya dari 3 atau lebih. Dan maksimal adalah angka 6 ya. Karena minimal banget 3 di sini tambah 7 sudah melebihi jumlah 9 tadi. Berarti pilihannya dari 3, 4, 5, 6. Sama juga di sini 1, 2 sudah mengeliminasi. Berarti ini adalah 3, 4, 5, 6. Sayangnya masih mungkin tanpa adanya angka 3 di sini. Karena tanpa ada 3 masih bisa 4 tambah 5 berjumlah 9. Oke. Cuman ini menariknya gimana caranya kita untuk memecahkan simetrisnya ya. Karena puzzle-nya cukup simetris dan kita butuh sesuatu hal untuk memecahkan simetris tersebut. Mungkin itu fungsinya dari koki putih di sini ya, yang akan membantu dalam memecahkan simetrisnya. Cuman di mana? Hmm, oh enggak.
Simpel aja. Sekarang angka 9 oleh Sudoku mengeliminasi seluruh petak ini dan nggak mungkin di sini, maka dia hanya bisa satu tempat. Sehingga dia menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 6. Nice. Dan 6 di sini melihat ke kroki putih ya, menariknya. Sudah ada angka 1, 2, 3. Berarti ini nggak mungkin dipilih dari 1, 2, 3 atau 6. Berarti kemungkinannya antara dia 4, 5 supaya bisa memiliki sisa 1, tapi nggak mungkin. Atau kita punya terlalu banyak angka 4 dan 5 di baris ini. Nggak mungkin 5, 6. Kalau sudah ada angka 6, nggak mungkin 6, 7. Maka antara 7, 8 atau 8, 9 dan nggak mungkin karena sudah ada angka 9 di sini. Jadi dia hanya bisa satu cara yaitu 7, 8. Harusnya logikanya sama di sini ya. Kalau ini 4, 5 juga terlalu banyak. Nggak mungkin 5, 6, nggak mungkin 6, 7. Masih mungkin 7, 8 dan nggak mungkin 8, 9. Wow, luar biasa sekali. 7 dan 8 sekarang melihat ke box ini, nggak mungkin di sini atau di sini, maka dia hanya bisa di dua tempat, dan ini menjadi 4 dan 5. Oke, kita masih butuh 9 di baris ini, kita masih butuh 9 di kolom ini. Uh, dan 9 langsung mengeliminasi dua petak ini, dan akan membantu kita dalam menyelesaikan arrow-nya sih. Karena tadi kalau ini 4, salah satunya masih mungkin untuk menjumlahkan 4 tambah 4, tapi sisanya nggak bakal pernah bisa lagi ya. Karena ini berisi 7 dan 8 yang berbeda lah intinya. Kalau ini 7, dimanapun angka 7-nya, nggak mungkin 4 tambah 3. Berarti ini harus 3, supaya salah satunya bisa menjumlahkan 3 tambah 4, dan salah satunya lagi harus menjumlahkan 3 tambah 5. Puzzle dengan konstruksi yang sangat luar biasa banget sih kalau menurut saya di sini. Oke, 7, 8. Oh, berarti ini karena maksimal 8, ini nggak mungkin 6 ya. Kalau 6 sini minimal 9, nggak mungkin ada angka 6, dan harus menggunakan angka 3 sih. Tadi kalau nggak ada angka 3 kan 4 tambah 5 menjumlahkan 9. Dan sekarang nggak mungkin lagi, berarti harus ada angka 3, nggak mungkin 3 di sini. 3 harus di sini, logika yang sama untuk arrow di sini. Uh, Simetrisnya benar-benar indah sekali dan luar biasa. 3 mengeliminasi petak ini, 3 mengeliminasi petak ini. Berarti sekarang ini merupakan 1, 2 yang ungu, ini merupakan 1, 2 yang hijau. Oke. Uh, ini ada logika yang lumayan keren di sini. Kalau kita lihat oleh Sudoku, hijau di box ini, dia hanya bisa di dua tempat. Ungu juga sama. Ungu di box ini sudah dieliminasi, maka dia hanya bisa di dua tempat. Kalau ungu harus di sini, kita nggak bisa mendapatkan angka ungu atau hijau di sini ya. Kalau ini adalah angka ungu, dia mengambil posisi angka hijau yang berada di dua petak ini. Maka dia harus sini. Dan ini adalah 1, 2. 1, 2 tidak menjumlahkan 7 atau 8. Dengan logika yang sama, kalau ini hijau, ini bakal ungu, dan menjumlahkan 1, 2, dan bukan angka 7, 8. Nice. Berarti dia harus dipisahkan seperti ini, 1, 2-nya. Sayangnya masih mungkin ada beberapa kemungkinan ya. Kalau 7 bisa aja 1 tambah 6 atau 2 tambah 5. Kalau 8, 1, 7. 1, 7 nggak mungkin sih. Kalau 8 berarti harus 2, 6. Iya, berarti dimanapun angka 8-nya berada, karena tidak mungkin ada angka 1, 7 lagi, 7-nya sudah digunakan di sini, maka ini harus 2, 6, sehingga ini akan selalu menjadi angka 6. Nice. Oke. 9 di box ini sekarang hanya bisa satu tempat, harus di sini, dan tersisa angka 4 dan 5. Kita juga punya banyak 4, 5 pair yang mungkin nanti akan membantu. Berarti ya, ini salah satunya harus 2 tambah 6 menjumlahkan 8, salah satunya akan 1, 6 menjumlahkan 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6. Di baris ini kita masih butuh 7, 8, dan 6 ya. Enggak, ini 3 kita bisa tempatkan dulu di sini tadi. 3 oleh Sudoku, kita masih bisa tempatkan di 3 yang terakhir di sini. Oke, 7, 8. Kayaknya banyak banget untuk penggunaan coloring sih kalau menurut saya. Cuman mungkin seperti ini dulu kali ya. Sekarang kita coba benchmark aja di kolom ini. Kita masih butuh angka 4, 5, dan 6 yang belum di box ini. 4, 5, 6, kita punya 4, 5, 6 triple, berarti kita masih butuh menempatkan 7, 8 terakhir yang belum ada di barisnya. Sama juga logikanya di baris ini, enggak baris ini. Box ini masih butuh 4, 5, 6, dan kita belum menempatkan angka 7, 8 yang kedua di baris ini. Kita punya ada 7, 8 pair, 7, 8 pair di sini. Berarti sekarang petak ini nggak mungkin 6, 7, atau 8 ya. Dan dia menjumlahkan minimal 1 tambah 2. Berjumlah 3 atau lebih. Dia nggak mungkin 3, 6, 7, 8. Berarti antara 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. 4, 5, atau 9. Sama juga untuk petak ini. Dia nggak mungkin 6, 7, 8, atau 3.
4, 5, atau 9. Tapi nggak mungkin 4 sih. Kalau 4 di sini hanya bisa satu cara ya. 1 tambah 3, tapi nggak mungkin kalau 3 sudah digunakan. Berarti ini antara 5 dan 9. Kalau 5 menjumlahkan 1 tambah 4, kalau 9 masih ada beberapa cara. Oke. Terus gimana lagi lanjutannya? Kita bisa menempatkan hijau sekarang. Hijau oleh sudoku nggak mungkin di sini lagi di kolomnya, nggak mungkin di baris ini, nggak mungkin di sini. Makanya bisa di sini. Ungu juga sama, kita harus tempatkan di sini. Dan mungkin harusnya semua hijau bisa kita tempatkan ya. Sekarang hijau oleh sudoku, tinggal satu tempat lagi yang belum di box ini. Dan ungu satu lagi tempatnya yang belum di sini. Nice, ini merupakan 1 dan 2. Berarti kita sudah menempatkan angka 1, 2 hijau dan ungu semua ya. Tinggal gimana caranya kita memecahkan simetrisnya di sini. Kalau 5 dia nggak mungkin 2 tambah 3, maka harus 1 tambah 4. Kalau 9 dia masih mungkin 1 tambah 8 atau 2 tambah 7. Berarti ini antara 4, 7, atau 8. 2, 7, 2, 1, 8. Kalau ini juga sama, 4, 7, 8. Oke. Mungkin di sini kali sekarang. Hmm. Enggak, oleh sudoku aja ya. 9 sekarang kita bisa tempatkan di box ini, nggak mungkin di sini lagi. 9-nya melihat semua, maka harus di sini. Dan harusnya kita bisa selesaikan angka 9-nya ya. 9 sekarang di box ini hanya bisa di sini, dan 9 terakhir di box ini harus di sini. Nice, berarti ini menjumlahkan 7 atau 8 ya. 1 tambah 8 atau 2 tambah 7. Ada 7 dan 8 di pair di kolomnya. Nggak mungkin di sini lagi. 7, 8 pair mengenai nasi petak ini, maka dia harus di sini. Sama juga di barisnya 78 pair di sini, 78 pair, maka harus di sini. Dan kita tersisa 456 di baris ini dan 456 di kolom ini. Dan ini harusnya membantu sih, karena 6 di kolom ini dia hanya bisa di dua tempat, dan untuk memiliki sisa satu dia hanya bisa 6 dan 5. Nice, harusnya lumayan bisa diselesaikan semua sekarang ya dengan adanya kroki putih di sini. Luar biasa sekali penempatannya. 5 membuatnya menjadi 4 sekarang, 4, 5, 5, 6. Berarti sekarang ini harus 5 tambah 3 tambah 1. Ungu sekarang menjadi angka 1. Hijau menjadi angka 2. Ini bisa disesuaikan. 6 tambah 1 harus 7. 2 tambah 6 harus 8. Dan arrow-nya bisa kita selesaikan. 3 tambah 5. 3 tambah 4. Ini 3 tambah 4. Ini 3 tambah 5. Luar biasa sekali puzzle-nya. 2 tambah 7. 1 tambah 8. Dan semua arrow sudah selesai kan? Jadi tinggal sudoku saja. Uh, Puzzle yang menurut saya sangat seru banget sih untuk dimainkan di sini. Ini nggak mungkin 5 lagi. Oke, 7 dan 8 harusnya bisa menyelesaikan semuanya ya. 7 mat ke samping, 7, 8 selesai, 7, 8 di atas selesai. Oke, 8 mat ke samping menyelesaikan 7 di sini. 8, 7, 7, 8. Ini selesai, 8 di sini, 8, 7, 7, 8. 8 di box ini harus di sini, 7 di box ini harus di sini. Yang tersisa 5 dan 6 bisa kita selesaikan. 5, 6. 5 menit ke box ini. Box ini masih butuh 4 dan 6 bisa selesai juga. Dia melihat ke atas, selesaikan 4, 5. Tinggal mungkin 4 lagi. Tinggal sedikit lagi, 5 dan 6 di box ini. 5, 6. Dan yang terakhir, 6, 4, dan 4, 6. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Weird Arrow Man. Puzzle yang sangat luar biasa banget sih, dibuat oleh Adam Jaziri. Di sini interaksi dari arrow-nya, dari konsekutif pairs-nya juga sangat membantu, dan dari segi sudokunya itu berpadu dengan sangat luar biasa banget di puzzle ini. Tadi kita juga bisa menggunakan coloring, dan ada sedikit aspek penjumlahan atau sudoku yang bisa kita gunakan juga di puzzle ini. Puzzle yang dibuat dengan sangat luar biasa dan sangat seru sekali untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.